El Gangga 100.3 FM Mitras Jamahan Siar. Hari balik lagi, masih di gelaran mudeng ya. Di sesi yang kedua Mitras Jamahan Siar. Tapi ini ada yang spesial di sesi yang kedua kali ini Mitras Jamahan Siar. Saya bakal ngobrol-ngobrol nih ya, sama ada salah satu narasumber gitu kan. Jadi seperti yang kita tahu nih, menindaklanjuti surat dari Kementerian Koperasi dan juga UKM Republik Indonesia nomor 727 /SM/OM tik 00001 ya 2012 tentang data calon penerima BPUM 2022 di Mitras Jamahan Siar ya, yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Nah, Ari bakalan ngobrol-ngobrol nih sama narasumber yang juga udah hadir di studio ya Mitras Jamahan Siar dengan Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Haji Abdillah Hamta ya Pak ya. Ya, gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. perjalanan macet Pak? Enggak, kan cuma sedekat. Dekat ya. Nah, apa namanya? Tadi kan sempat disinggung di awal nih Pak nih ya. Kalau misalnya Badan Dinas Koperasi UMKM di Kota Bekasi bakalan ada event seperti event tahunan lah ya kalau bisa dibilang. Nah, bisa dijelasin nggak sih tujuan diadakan sosialisasi program BPUM tahun 2022 ini? Kira-kira? Ya. Baik. Terima kasih rekan Radio El Gangga yang saya hormati dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang bergabung dengan radio kesayangan Anda, Radio Orang Bekasi. Ya. Pastinya. Terkait dengan apa yang tadi sudah dibacakan ya, menindaklanjuti surat dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia bahwa sebagai tindak lanjut bahwa pemerintah Republik Indonesia sangat konsen dan memperhatikan kepada para penggiat UMKM yang ada di negara tercinta ini. Betul. Kalau kita setback belakang di tahun 2020 pemerintah kita memang sudah mengucurkan ya, bantuan dana yang kita sebut dengan BPUM. Artinya ya. BPUM itu apa sih Pak? Mungkin banyak pendengar di luar sana yang belum pada ngerti nih. Bantuan pemerintah terhadap usaha menengah. Ya, jadi penggiat UMKM Indonesia itu di tahun 2020 pernah mendapatkan bantuan per UMKM sebesar 2.400.000. 2.400.000. Alhamdulillah. Di tahun 2020 itu kita dari Kota Bekasi itu sempat mengirimkan ya data-data para penggiat UMKM di Kota Bekasi itu tidak kurang dari 153.386. Peserta tuh? UMKM. Peserta UMKM. Ya, jadi mereka pada daftar ke kita, katakanlah dinas dan lembaga terkait yang ada di Kota Bekasi, ditujukan ke kementerian, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jumlahnya tadi itu cukup signifikan ya, 153.386. Alhamdulillah pada saat itu dari sejumlah yang kita kirimkan itu mendapatkan bantuan sesuai dengan SK dari kementerian tidak kurang dari 32.472. Yang mendapat. Lumayan kan? Lumayan. Namun kita tidak mungkin 50% ya ada ya. Ya. Kita tidak kecil hati. Betul. Saat itu kan pemerintah menindaklanjuti di tahun 2021. Oke. Alhamdulillah di tahun 2021 itu kita juga mengirimkan 66.669 include nih ya. Masuk. Jadi di sana juga pemerintah memberikan juga bantuan kepada penggiat UMKM gitu tidak kurang dari 83.076 UMKM. Alhamdulillah. Ternyata banyak masyarakat kita bertanya, menunggu ada nggak tindak lanjutnya di tahun 2022? Tahun ini. Ya. Kan lumayan. Ya. Kalau yang di tahun 2020 2.400.000 rupiah kebesarannya, di tahun 2021 1.200.000. Nah, insya Allah di tahun 2002 ini
Dari data yang sudah masuk ke sana, yang katakanlah dulu ada yang kurang lengkap, ada yang perlu divalidasi, ini insya Allah akan mendapatkan tahun ini. Oke. Jumlahnya sebesar 600.000 rupiah. Jadi turun tangga ya. Turun. 2.400.000, 1.200.000 sekarang 600.000. Tapi mungkin penyebaran pembagiannya akan lebih merata mungkin ya? Ya, jadi yang sudah mendapatkan tidak dapat lagi. Oh gitu. Ini yang belum. Oh, yang belum aja ya? Yang belum sedang kita coba olah. Oke. Itu kalau yang belum itu masih banyak nggak Pak? Yang belum mendaftar, nunggu kabar. Karena juknisnya, juknisnya belum turun. Andai dibuka lagi pendaftaran bagi yang belum mendaftar, ya kita nanti kan hire. Ya berdoa sajalah. Kita sambil menunggu, katakanlah aturan-aturan baru tindak lanjut dari surat edaran ini. Demikian. Dari estimasi yang udah dari data yang udah masuk nih, sekitar berapa kira-kira? Atau mungkin ada kenaikan atau mungkin penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Kita lihat saja. Ini kan tergantung ya katakanlah keberuntungan. Ya, apa yang kita dari pemerintah daerah, terutama kami di Dinas Koperasi UKM ini berupaya. Bagaimana caranya para penggiat UMKM di Kota Bekasi ini semuanya kita kirimkan dan dapat. Tapi ternyata kan Indonesia kan cukup luas. Iya betul. Artinya tidak semuanya keterpihakan ke Kota Bekasi, namun dibagi dengan daerah-daerah lain. Karena sama-sama sebagai penggiat UMKM yang ada di negara tercinta ini. Harus merata lah istilahnya. Merata. Gitu. Tapi kalau misalnya di Bekasi sendiri deh Pak, nih sebagai Bapak kan Kepala Dinas Koperasi UKM di Kota Bekasi nih ya. Siap. Data yang dihimpun ya dari beberapa tahun terakhir, tiap tahunnya apakah mengalami kenaikan yang lumayan atau mungkin stagnan di sekitaran segitu? Kalau kita lihat perkembangannya, ini kita ngomong Kota Bekasi. Ya, Bekasi ya. Kota yang kita kenal dengan statusnya kota perdagangan dan jasa. Karena kita tidak punya potensi pegunungan, kita tidak punya potensi kelautan, kita tidak punya potensi ya kata pertanian yang signifikan, walaupun ada hanya paling sekian persen. Memacu masyarakat kita untuk berusaha. Apakah itu sebagai pedagang, apakah itu sebagai memproduk hasil UMKM, ya kita katakanlah para usaha-usaha yang mendasar, yang benar-benar hidup tumbuh di Kota Bekasi ini, yang barangkali kalau kita lihat di sepanjang jalan, di sepanjang lokasi-lokasi binaan maupun di pasar-pasar, UMKM kita itu tumbuh berkembang. Benar. Kenapa saya katakan berkembang? Tadi abang tanyakan, apakah ada peningkatan? Pasti ada ya. Manakala mereka di-resign dari perusahaan atau dari karyawan, mereka pasti akan menjadi pengusaha. Apalagi pas zaman-zaman pandemi ya. Apalagi kita dicoba selama kurang lebih 2 tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang di PHK, banyak saudara kita yang resign dari kerjaannya, banyak yang katakanlah muncul pengangguran baru, kita arahkan, kita bina, muncullah sebagai wirausaha muda. Demikian. Yang dikatakan BPUM ini, itu dalam setahun dapatnya sekali atau 2 kali? Satu kali. Dan itu per pokoknya satu tahun itu pemerintah mengeluarkan 1 kali. Di tahun 2000 sekali, di tahun 2021 1 kali. Insya Allah di tahun 2022 1 kali juga. Dan ini apakah akan terus berkesinambungan di tahun-tahun ke depan? Kita berdoa aja ya. Mudah-mudahan kalau ekonominya sudah mapan, ekonomi kita sudah katakanlah tidak mengalami fluktuatif yang memburuk, katakanlah segi kesejahteraan masyarakat kita sudah meningkat, perekonomian kita juga katakanlah PDRB-nya juga sudah di angka-angka tertentu yang sudah menunjukkan angka signifikan. Saya kira pemerintah kita melihat juga membantu bidang apa. Kalau di sini sudah kuat, ekonominya sudah mapan, ya tentu pemerintah akan memberikan bantuan di kegiatan yang lainnya. UMKM kan banyak nih Pak ya. Sektor UMKM tuh yang ya namanya kita tahu ya. Ada nggak sih sasaran-sasaran tertentu yang sekiranya ini loh yang dapat dan ini mungkin dikesampingkan dulu atau kayak gitulah kurang lebihnya? Nggak juga. Jadi di sana kan yang penting mereka kita daftarkan sebagai penggiat UMKM. Kita tahu kan, katakanlah di Kota Bekasi lah.
ada 10 klaster. Oke. Sedang katakanlah makan dan minum. Ini yang masif. Oh itu ya. Betul. Ini yang bergerak. Katakanlah model besok tanggal 10 ya, hari Sabtu itu pagi di Stadion Patriot Candrabaga kita akan gelar tuh. Pertunjukan. Nanti bisa dipertanyakan lebih tajam lagi. Wah, itu nanti bakalan saya tanyain tuh lebih detail. Itu akan juga menggerakkan UMKM Kota Bekasi berlaga di sana. Oke. Menampilkan produk-produknya. Wah, Pak tadi kan sempat disinggung nih Pak ya. Siap. Tadi sebelum kita commercial break dan juga sebelum lagu nih, Bapak sempat nyinggung nih kalau misalnya nanti tanggal 10 ya. Siap. Tanggal 10 bulan ini nih bakalan ada event yang diselenggarakan sama Badan Koperasi ya Pak. Apa sih, Pemerintah Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi yang bakalan diselenggarakan di Stadion Patriot Candrabaga. Dan itu bakalan ada event apa sih Pak? Ya. Baik, Bang Ari. Terima kasih. Rekan-rekan pemirsa Radio El Gangga, radionya orang Bekasi. Betul. Ya. Saya ingin mengajak, di samping saya informasikan, kita mengundang lah ya, kepada segenap pemirsa, pendengar Radio Gangga, khususnya nih warga Kota Bekasi. Ya betul, lebih spesifiknya. Insya Allah hari Sabtu ya, tanggal 10 September. Ya, kita pemerintah Kota Bekasi punya hajat besar, hajat yang luar biasa. Kalau saya bisa sampaikan ke rekan-rekan panitia ini hajat kita ini nasional banget ini. Oke. Nah, namanya juga kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren. Pesona Nusantara Bekasi Keren. Iya. Oke. Jadi PNBK itu kepanjangan dari Pesona Nusantara Bekasi Keren. Ya betul. Ini kita gagas sejak ya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Pemerintah daerah mempunyai kreativitas, inovasi yang sangat luar biasa untuk mencoba, karena kita selama 2 tahun lebih ini kan ya katakanlah dicoba dengan COVID-19. Banyak banget cobaannya. Stuck kita ya, dari ekonomi, kegiatan kemasyarakatan, semuanya itu kan semuanya pada stuck. Nah, Pak Dr. Tri Adianto selaku PLT Wali Kota Bekasi ini mengajak kepada kita semua untuk kita sama-sama hadir di hari Sabtu ya. Kalau kita lihat undangannya jam 7. Jam 7 ya, syukur-syukur jam 6 sudah ada di sana. Pas, gitu. oh ya Sabtu ya. Di Sabtu. Nah, di Stadion Patriot Candrabaga, kebanggaan kita. Ya, betul. Nah, ini kan kita punya stadion, katakanlah gedung olahraga yang udah taraf Eropa ini. Betul, ya, banget San Siro ya, kita dibandingnya ke San Siro. Milanisti banget ya Bapak. Itu. Kenapa? Karena emang kita ingin membangkitkan dunia olahraga kita ini ya yang mendunia gitu. Benar. Nah, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren ini ya, ini tidak kurang nanti yang kita hadirkan tidak kurang dari ya 30 sampai 40 ribu kapasitas stadion kita. Yang bakal terisi. Itu kan yang di tribunnya saja, belum nanti yang saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ada akan mengisi kegiatan tersebut. Unjuk gelar lah. Itu bakalan ada acara apa aja sih Pak di sana? Di sana itu ada pawai budaya, di sana ada berbagai penampilan budaya. Katakanlah ini Indonesia banget. Oke. Jadi Kota Bekasi sebagai miniaturnya Indonesia akan memunculkan budaya-budaya, tari-tari, seni budaya yang ada di Indonesia akan kita tampilkan. Kalau tidak salah, tidak kurang dari 40 event yang akan ditampilkan pada hari itu. Oke. Ya. Sesuai dengan namanya, Pesona Nusantara. Ya. Jadi apapun yang ada Pesona Nusantara di bumi tercinta ini bakalan ada tuh di situ. Ya. Dari berbagai budaya yang ada di nasional ini akan ditampilkan. Right. Ya, katakanlah nanti dari Sundanya, apakah itu Jaipongan, apakah dari Medan, dari saudara kita dari Batak, mereka juga akan menampilkan tari tortornya umpamanya. Terus dari yang lainnya. Jadi semua budaya yang ada di Indonesia ini ya mudah-mudahan akan ditampilkan. Baik yang akan dibawakan oleh segenap
masyarakat Kota Bekasi yang katakanlah Bapak dan Ibu maupun dari anak-anak kita pelajar. Gitu. Jadi semuanya bisa datang ke situ ya? Silakan, ya silakan khususnya warga Kota Bekasi, jangan sampai ketinggalan, karena ini event. Nah, kalau saya sering menjulukan, saya ingat waktu saya menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Kota Bekasi, Kota Bekasi mendapat predikat keempat sebagai kota yang toleran. Di sini akan muncul lagi sebagai ikatan tali rasa persaudaraan, sebagai unsur perekat anak bangsa yang ada di Kota Bekasi, dituangkan dalam katakanlah berbagai action, pergelaran, pertunjukan yang dikemas dengan tentunya ada tarian, ada apapun namanya, yang penting di sana akan kita tonton nanti, kita lihat anak-anak bangsa berlaga di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Kebanggaan kita ya. Kebanggaan kita. Apalagi kalau dipikir-pikir kan Bekasi kan salah satu kota urban gitu ya. Kota yang bisa dikatakan semua golongan, semua suku tuh kayak numplak di sini gitu Pak ya. Iya. Jadi bisa dikatakan ya selain kota-kota besar di Jakarta, di Jawa Barat kayak Jakarta dan lain sebagainya, Bekasi ini adalah urbannya Indonesia banget gitu. Semua ngumpul di sini. Miniaturnya. Orang Jawa di sini banyak, orang Sunda apalagi, orang dari luar Jawa pun tumplak di sini gitu kan. Jadi pas banget sih kalau dipikir-pikir untuk menghadirkan sebuah event yang bertaraf besar kayak gini, apalagi digelarnya di salah satu stadion terbesar di Indonesia juga, yang mana saya ingin tambahkan. Boleh, silakan. Bukan hanya kita menampilkan tadi gelar budaya, namun kita akan menghadirkan produk-produk khas Bekasi maupun Nusantara di acara ini. Nah, tidak kurang dari 290 penggiat UMKM kita hadirkan. Nah, makanya saya ingin menghimbau kepada saudara-saudara saya yang hari ini mendengar radio El Gangga. Saya berharap hari Sabtu datang pagi-pagi itu nggak usah sarapan dulu. Nggak usah bawa sarapan, nggak usah bawa air, karena kita akan menikmati, ya kan? Kita berbelanja lah di sana. Tapi harus bawa duit Pak ya. Kita berbelanja di sana, melihat perkembangan UMKM yang ada di Kota Bekasi, sambil kita meningkatkan itu. Itu udah ada di oleh panitia. Jadi nanti sistem belanjanya pakai sistem garis itu. Kita kerjasama dengan BJB. Nanti baik itu pelaku penampil ya kebudayaan maupun segenap masyarakat yang hadir, kita arahkan untuk belanja di UMKM kita. Gitu. Betul. Karena kan sesuai dengan temanya ya, yang kita bicarakan di awal. Kita ngomongin tentang kesejahteraan UMKM dan lain sebagainya. Nggak afdol kalau misalnya event ini nggak melibatkan yang namanya UMKM, betul nggak Pak? Betul. Kenapa? Tadi kan kita budaya. Budaya itu kan kita bukan hanya melihat dari seni saja. Betul. Budaya itu sesuatu yang hidup, berkembang di masyarakat, ya kan? Mohon maaf, adakah yang namanya keseniannya kita tampilkan nanti kan, berbagai tari, berbagai apa nanti kita lihat di sana. Juga budaya-budaya perkembangan produk-produk ya yang dikelola, yang dibuat oleh anak bangsa yang ada di Kota Bekasi. Siapapun dia. Entah datangnya dari Surabaya, yang datangnya dari Bandung, yang datangnya dari Sumatera Barat, yang datangnya dari timur dan mana, mereka udah anak bangsa yang ada di Kota Bekasi. Memproduk hasilnya UMKM kita tampilkan. Nah, di sini ingin saya coba sampaikan bahwa dari 290 UMKM yang kita hire, kita rekrut untuk pada hari tersebut, ya, tidak kurang dari 275 makanan dan minuman. Luar biasa kan? Mau makan apa ada? Ya, umpamanya sayur gabus pucung gitu. Ada pecak lele gitu kan. Maunya kue kerak telur. Khas Betawi. Dan juga kita akan tampilkan fashion. 10 klaster fashion. Di sana kan menampilkan nanti budaya-budaya ya, baju khas Bekasi,
Betawi, mungkin Sunda, maaf ya Jawa dan lain-lain. Ini fashion juga akan mencoba menawarkan, menampilkan produk fashion yang ada di Kota Bekasi. Demikian juga untuk jenis-jenis aksesoris. Biasa ibu-ibu kan gitu kan. Pernak-pernik lah ya. Pernak-pernik. Silakan. Bentuk apa nanti? Gitu. Jadi kita berharap pada saudara-saudara saya sebagai warga masyarakat Kota Bekasi maupun yang ada di sekitarnya, tolong di hari Sabtu itu kalau bisa mah jangan nyarap dulu. Nanti sarapan di situ, minum di situ, menyaksikan di situ. Jadi benar-benar pergolakan perekonomian yang di situ muncul di sana. Gitu. Kalau misalnya ada masyarakat umum nih, pendengar kita mungkin yang lagi dengerin di siang hari ini, terus kayak gue pengen datang sih besok nih hari Sabtu nih, kebetulan lagi nggak ada jadwal atau nggak pengen kemana, nggak ada kemana-mana acara kemana-mana gitu. Ada syarat khusus gak atau masuknya bayar atau gimana? Ya. Jadi yang kita katakanlah buat semacam aturan gitu, ya SOP itu kan ada di Panitia Besar. Nah, kita dari UMKM memang mengisyaratkan bagi UMKM yang ingin bergabung, yang kami sudah cover tadi 290 ini, mereka sudah diarahkan, dikasih kargo, datangnya juga mungkin di hari Jumat sore mereka sudah siap-siap, karena itu kan jangan sampai pagi kan sudah jam 6 udah siap. Harus open, katakanlah tidak bisa bagi UMKM yang kalau orang Bekasi bilang dadakan, mau dagang mau masuk nggak bisa, karena sana sekarang udah ada unsur pengamanan, baik dari Satpol PP-nya, dari unsur samping lainnya, jadi kita tertib. Mereka yang sudah kita hire, kita udah daftar, kita kasih nomor, kita kasih ini, mereka sudah orientasi, tempat saya di sini, di pintu ini, di gerbang ini, jadi mereka di selasar yang ada di stadion itu mereka sudah tahu, sudah katakan dilaksanakan gladi lah. Jadi bagi yang baru nggak mungkin dia bisa masuk atau dia tahu, karena itu sudah terisi kan, karena kita rencanakan 3 bulan yang lalu tentang kegiatan ini. Demikian. Tadi saya sempat bilang itu kan, kalau misalnya masyarakat umum yang datang, apakah ada tiket masuk? Tidak ada, gratis. Gratis. Ya. Jadi warga umum yang mau datang hari Sabtu bebas. Bebas, silakan. Mau pakai pakaian adatnya silakan aja bebas. Kecuali ya orang bagi pelaku kegiatan yang sudah ditentukan, adat ini, pakaian ini, tarian ini, itu mereka sudah dibina ya. Hiburan Pak, ada mungkin ada hiburan tertentu di situ yang bakalan diselenggarakan? Kalau kita lihat existing sekarang itu sudah dipasang panggung besar ya. Ya. Saya tidak tahu rinci apa itu kan budaya itu merupakan hiburan. Iya betul. Ya. Betul. Artinya kalau saya dikata hiburannya apa? Apakah dangdut? Apakah pop? Saya belum menyatakan ada atau tidak. Kenapa? Karena kalau kita lihat kapasitas panggung yang sudah digelar ya dari kemarin itu cukup besar. Saya yakin mungkin ada hiburan tambahan semacam itu. Demikian. Jadi buat mitra Jamansyar yang mungkin Sabtu ini belum ada rencana kemana-mana ya, di Sabtu pagi sama orang-orang tercinta, boleh banget tuh ya Pak ya diajak ke Stadion Patriot Candrabaga buat mengunjungi yang namanya Pesona Nusantara Bekasi. Keren ya. Jadi bakalan ada event-event yang menarik banget di situ tentang semuanya tentang Pesona Nusantara ya, dari budaya dan lain-lain. Jadi udah paling bener ya Sabtu besok weekend ini ya. Pak, kenapa nggak hari Minggu Pak? Sekalian CFD. Itu panitia. Penawar ya. Karena kan stadion itu kan ya katakanlah banyak event ya. Pertandingan. Ya. Mungkin ya panitia besar ini sudah berkoordinasi, sudah menetapkan bahwa tanggal ini yang bisa kita laksanakan. Karena kan beberapa hari spare kosong nih. Oh iya sih. Iya kan pemasangan tendanya ini artinya perlu waktu lah. Nggak bisa mendadak kita tentukan tanggal sekian tahu ada kegiatan lain. Jadi itu panitia yang mengarahkan kegiatan itu. Jadi saya di Dinas Koperasi UKM itu mempunyai tugas adalah untuk meng-hire, mengundang para penggiat UMKM untuk mereka menyiapkan ya dagangannya di sana. Mereka menyiapkan nanti gerai-gerai yang sudah kita ini kan, bagaimana mereka cara jangan sampai ada tamu kita yang ini menanyakan ini tidak ada. Karena kita orang Bekasi harus khas Bekasi harus ada itu tampilannya. Benar-benar. Saya pengen nanya-nanya lagi dong nih di sesi yang terakhir nih ya. Tadi kan di segmen yang pertama sempat kita ngebahas tuh banyak tuh lumayan tentang masalah BPUM ya Pak. Siap, ya. Saya pengen balik ke situ lagi tuh.
syarat dan kriteria pelaku usaha apa aja sih yang bisa menjadi penerima BPUM tahun ini dari pemerintah? Kalau yang kita cover ya, kita hire dari sejak awal kita pendaftaran. Yeah. Jadi jenis maupun UMKM apapun itu mereka kita hire gitu. Apapun. Nah, memang ada, kalau kita di sini ada istilah UMKM binaan yang bersyarat lah. Katakanlah mereka harus ya katakanlah punya keterangan usaha yang dihantarkan dari RT RW kelurahan maupun kecamatan. Mereka mendaftarkan ke kita, kita coba lihat hasil produknya, kita lihat juga katakanlah domisilinya. Nah, sekarang itu kan bukan hanya itu, untuk mendapatkan keterangan UMKM binaan dari Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi ini mempunyai nomor gitu dari kementerian. Jadi mereka harus mengisi aplikasi ke kementerian dulu. Mereka itu, jadi biar mereka terdaftar di kementerian, mereka kita katakanlah buatkan nanti keterangan UMKM binaan di Kota Bekasi, MIB namanya. MIB. NIB nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Nah, itu dapatnya dari kementerian melalui aplikasi. Nah, itu kalau aplikasinya sendiri? Nah, mendapatkan aplikasi itu mereka harus kita jelaskan. Di kita setiap hari Kamis kita tidak kurang dari 30 orang, ya kadang-kadang 25 orang UMKM yang belum bisa mengisi aplikasi itu, mereka kita bina di dinas. Nah, andai masyarakat punya sekelompok umpamanya 20 orang, 30 orang nggak mau datang ke kantor, kita diundang silakan. Karena itu kan bentuknya udah aplikasi, udah terbuka ya melalui medsos yang ada. Bagi yang kesulitan silakan datang ke kantor, tapi hari Kamis. Andai mengundang kita jangan hari Kamis. Kita bisa datang ke wilayah, berapa orang kita turunkan petugas untuk mencoba menggeden, mengajarkan bagaimana cara mengisi aplikasi tersebut biar cepat masuk dan terdaftar. Nanti kita akan buatkan keterangan binaan UMKM binaan dari Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi. Nah, kalau misalnya kan para pelaku UMKM di luar sana ini misalnya udah terdaftar nih ya, seperti yang Bapak bilang tadi gitu kan, udah terdaftar dia udah bisa lah berjalan ya. Lalu mekanisme dan juga prosedur yang harus dilakukan apalagi tuh sampai benar-benar dia akhirnya mendapatkan kucuran dari bantuan dari pemerintah pusat. Dari pusat. Dari tahun 2020 mereka kan sudah mendaftar tuh dengan berbagai persyaratan yang ada. Nah, ada yang dapat karena komplit, ada yang ditolak, tertunda kan. Di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 mereka itu juga kan, hanya bertambah. Nah, persyaratannya sama. Nah, cuma untuk tahun 2022 ini bagi yang belum katakanlah terdaftar di tahun 2020 dan 2021 ya mohon maaf, ini juknisnya belum turun. Mereka bisa mendaftar atau tidak, sabarlah. Yang mau diproses yang sudah masuk data. Nah, datanya perlu ingin saya bacakan juga nih yang nanti barangkali masyarakat kita tahu. Nah, data yang katakanlah belum menerima dari tahun 2020 dan 2021 tidak kurang dari 66.669. Data katakanlah yang dikembalikan karena tadi tuh apa kurang syarat atau salah menulis nomor HP atau KTP, data yang dikembalikan tidak kurang dari 10.975. Jadi jumlah data yang akan diverifikasi di tahun 2022 yang kemungkinan besar akan dapat dengan angka 77.644. Nah, ini udah ada di sana. Baik di pusat maupun di Jawa Barat. Karena kita harus berkoordinasi dengan Jawa Barat. Ini nggak putus nih. Tahapan pemerintah kita dari kota, Jawa Barat, provinsi maupun ke nasional. Nah, itu. Nah, biasanya kalau misalnya para pelaku nih yang datanya dibalikan gitu ya, atau mungkin kok gue tahun ini gagal nih, maksudnya belum dapet nih. Biasanya kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya mereka lakukan karena apa? Mungkin dari persyaratan yang kurang lengkap atau apa gitu. Nah, itu tadi kan saya katakan yang dikembalikan itu kan katakanlah kurang syarat. Apakah salah dalam mengetik nomor KTP atau nomor HP ya,
atau ada persyaratan lain. Ini dikembalikan, cuma nanti kan akan turun kita verifikasi. Ibu A pengusaha ini kurangannya ini, agar segera dilengkapi gitu. Jadi yang dikembalikan yang kurang-kurang itu akan divalidasi dulu. Oh, kekurangannya ini lengkapi. Kita akan kirim. Sekarang kan canggih kan, nggak usah kita antar ke Jawa Barat, nggak usah kita antar ke pusat, cukup online. Dengan data online gitu udah sampai ke sana gitu. Benar. Jadi nggak sesulit itulah ya. Kita mudahkan, pemerintah memudahkan. Seperti halnya gini, untuk UMKM Kota Bekasi khusus ya. Masyarakat penggiat UMKM masyarakat Kota Bekasi. Right. Nah, yang sudah mendapatkan keterangan binaan dari kami di Dinas Koperasi UKM itu akan mendapatkan beberapa fasilitas. Pertama, mereka akan mendapatkan pelatihan. Kan tiap tahun kita akan mengadakan pelatihan tuh, ya. Apakah tentang manajemen usaha, apakah tentang permodalan, perpajakan, atau seni-seni dalam membuat produk. Di samping itu juga kita akan membuatkan pendampingan bagi mereka yang merasa dilatih tadi itu masih kurang, ya katakanlah ada yang nggak paham, kita dampingi baik koperasi maupun UMKM. Nah, selanjutnya di samping pendampingan kita juga untuk UMKM siapkan untuk melaksanakan dagang di mana saya nih. Umpamanya saya memproduksi di rumah sempit, tertutup di belakang. Kita adakan semacam kegiatan rutinitas, ada bajar. Ya kan, bajar tingkat kota, tingkat kecamatan, bahkan ada bajar-bajar di masing-masing komunitas untuk pemasaran. Kita juga pemerintah Kota Bekasi ini barangkali menjawab Perda nomor 7 tahun 2021. Ini kita udah punya perda nih Bang. Dalam rangka perlindungan pemberdayaan koperasi dan UMKM Kota Bekasi punya perda. Nah, kita rekatkan mereka ke lembaga-lembaga yang katakanlah pelayanan masyarakatnya banyak. Katakanlah PLN, katakanlah pertanahan, katakanlah Posgiro. Di sana kita taruh tuh penggiat UMKM kita untuk berdagang di sana. Ada makanan minuman, ada apa-apa. Jadi karena ini amanat kita sudah rekatkan. Juga alhamdulillah kemarin sampai di bandara mereka kita hadirkan untuk apa? Untuk ikut belajar. Jadi bukan hanya di level Kota Bekasi. Kita tingkatkan ke level Jawa Barat, bahkan nasional, bahkan kita sedang upayakan ke mancanegara. Untuk apa? Pemasaran mereka. Kita buka peluang-peluang dagang mereka. Kenapa? Kalau bukan kita, pemerintah yang mendorong, menjembatani siapa lagi ya? Begitu kan? Jadi kita berharap UMKM kita ini tidak sunyi. Ada kami pemerintah yang memberikan penguatan skill, wawasan pengetahuan, keilmuan. Kita dampingi, kita buat tempat pemasarannya. Yang terakhir kita berikan permodalan. Wah, itu yang paling penting. Betul. Kita kerjasama dengan perbankan yang ada, katakanlah model BRI, BJB, BNI, BTN, Penggadaian juga ikut. Andil ya? Iya, Penggadaian Kota Bekasi andil mengikuti baik sosialisasi maupun dari segi penguatan modal. Nah, yang sekarang sedang saya bangun berproses ingin katakanlah menjawab juga perda yang ada, mengisi hotel-hotel yang ada di Kota Bekasi untuk kita isi dengan UMKM kita. Nah, katakanlah hotel ini butuh spray, hotel ini penuh hordeng, hotel ini penuh tadi mamin, makanan minuman di ruang tunggu dan lain-lain. Ini kita akan hadirkan ke sana. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengundang katakanlah pengurus atau pimpinan hotel yang ada di Kota Bekasi, ingin kita ajak duduk bareng karena memang dalam penyusunan perda juga mereka kita udah undang buat di Kota Bekasi nanti akan kita lakukan semacam ini. Ya, ternyata mereka mendukung. Apalagi sekarang zaman udah serba digital. Demikian. Dan apapun serba mudah lah ya Pak ya. Siap. Apapun kalau misalnya kita mau daftar ini, daftar itu, dan pemerintah memudahkan segala macamnya. Demikian. Tapi, iya ya, semudah itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman mungkin 10 tahun, let's say katakanlah 10 tahun, nggak sesimpel sekarang gitu kan. Betul. Tapi nggak kerasa nih ya, kita udah hampir di penghujung acara nih. Mungkin Bapak ada pesan-pesan buat pendengar di luar sana gitu ya, tentang
penyuluhan atau sosialisasi BPUM ini, atau mungkin tadi pengen ngajak lagi buat mitra Zaman Siar dimanapun atau pendengar El Gangga di luar sana yang mungkin besok weekend ini nggak punya planning kemana-mana untuk datang ke Stadion Candrabaga. Ya. Silakan Bapak mau pesan-pesan. Baik, Bang Ari. Ya Pak. Di closing statement terakhir ini saya ingin mencoba mengajak kembali kepada pemirsa lah, pendengar radio El Gangga, radio miliknya orang Bekasi. Betul. Mari ada kesempatan lanjutan bahwa pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuan. Ya. Tadi ditanyakan apa sih BPUM? Ya. Itu kan bentuk bantuan pemerintah ya, Yes. pada keterpihakkan dunia usaha mikro. Jadi dalam rangka sosialisasi bantuan produktif usaha mikro BPUM tahun 2022 ini, di samping saya bersurat kepada ya katakanlah pemerintah kecamatan, kelurahan, dan mungkin nanti sampai ke RT, ke RW, bahwa masyarakat kita ini agar semuanya tahu bahwa pemerintah akan menindaklanjuti ya, di tahun 2000 diberikan, di tahun 2021 diberikan, sekarang 2022 diberikan. Walaupun ini katakanlah masih sosialisasi, kapan tanggal nyatanya nanti kita lagi masih menunggu juknis nih dari pemerintah, dari kementerian. Untuk melaksanakan tadi abang saya sampaikan, memverifikasi data yang sudah masuk, kami menyiapkan media verifikasi data. Jadi kami siapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, barangkali nanti ingin menindaklanjuti kegiatan ini, kita akan buatkan aplikasi resmi ya, verifikasi dari BPUM 2022 ini dengan link HTTPS. Saya ulang ya. Ya boleh, ya. HTTPS:2/2 BPUM 2022.bekasikota.go.id. Nah, jadi sekali bagi pemirsa, mungkin nanti dicatat ya Bang Ari ya, kalau ada yang mau ini. Jadi kita buatkan link. Saya ulangin deh ya, linknya yang bakalan. Mungkin mitra pengen tahu informasi lebih lanjut lagi, mungkin langsung kunjungi link yang bakalan saya share nih ya di HTTPS di /2 BPUM 2022.bekasikota.go.id mitra Zaman Siar. Dari situ mitra bisa nyari informasi dan lain sebagainya, dan di situ bakalan mitra dapat informasi tentang BPUM ini mitra Zaman Siar ya. Yang kedua, jangan lupa ya, terutama bagi segenap warga masyarakat Kota Bekasi, karena ada event besar, kegiatan yang luar biasa di wilayah Kota Bekasi ini, Bapak Dr. Tri Adianto selaku PLT Wali Kota Bekasi tentu akan didampingi nih dengan undangan-undangan dari pusat ya. Ada beberapa tokoh nanti akan hadir, terutama Pak Gubernur Insya Allah Gubernur Jawa Baratnya hadir nih. Ya. Kita akan adakan suatu event besar, yaitu kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren, ya, suatu ya katakan ikon ya, bagaimana caranya pemerintah Kota Bekasi ini mengangkat branding ya. Di saat kita terlena coba COVID-19 tidak kurang dari 2 tahun yang lalu, sekarang kita saatnya bangkit ya, dengan kita mengadakan pergelaran budaya anak bangsa yang ada di Kota Bekasi, dan juga kita akan tampilkan produk-produk UMKM Kota Bekasi, Nusantara yang ada di Bekasi, untuk sama-sama kita nikmati. Tolong kita sama-sama hadir, ajak keluarga, tolong tidak membawa minuman, tidak membawa makanan, karena kita akan belanja. Ya, siapkan tentunya dompet. Dengan uangnya untuk sama-sama kita membantu para penggiat UMKM Kota Bekasi ini agar kegiatan ini akan lebih masif, akan lebih meningkat. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan UMKM naik kelas. Kota Bekasi menjadi Kota Bekasi yang keren. Demikian Sabtu jam 7 sampai jam 11. Alright. Ya.
Alright Pak, sukses ya, sukses Amin, terus amin, dan amin. semoga sehat terus ya. Amin. Buat Bapak dan juga keluarga di rumah, Amin, serta Kepala Dinas Koperasi di kantor semuanya ya. Amin, amin. Dan terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng kita juga nih di Ya. Alganga gitu kan. Dan buat Mitra Jamansyar terima kasih banget udah patengin ngobrol-ngobrol Alganga bareng Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi. Dan masih ada temenin sampai nanti jam 4 pas masih digelar Mudeng Mitra Jamansyar. So jangan kemana-mana Mitra Jamansyar ya.